A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Jaja bukan orang alay, dan kata mama, ia sangat patuh. Cukup bersahabat saja yang delay, kamu mah jangan atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita pasti nggak suka yang namanya delay. Apa itu delay? Delay itu dinantikan. Kalau kita sedang naik pesawat, dia delay lama. Kenapa? Karena ada antrian. Jangan sampai kalau dia terbang ternyata bertabrakan, atau ada jadwal yang tidak pada tempat-tepatnya. Karena apa? Karena banyak hal, sehingga ia harus delay untuk urusan yang penting. Nah, kalau pesawat, kereta api delay itu masih wajar, meskipun mereka pasti berusaha untuk tepat waktu. Tapi kita, saya, Anda, ya janganlah delay. Kalau bisa sat gitu ya. Kalau kemarin lagi 03 ya, pemilihan presiden, tagline-nya sat. Jadi cepat. Dan kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh pebisnis jalan tol, itu beliau dalam berbisnisnya itu seperti naik Kopaja. Yang penting sampai cepat ke tujuan. Dia nggak mikirin apakah di jalannya mobilnya tergores atau apa. Yang penting sampai ke tujuan. Beda dengan orang yang berbisnisnya, ia pikirannya pakai kendaraan yang tidak seperti Kopaja. Kalau Kopaja dia mau bebas. Coba kalau di Jakarta Kopaja, kalau nyari penumpang sat. Yang penting banyak yang naik. Tapi kalau dia seperti taksi Bluebird, atau dia casingnya itu penuh dengan tidak banyak cacatnya, maka dia akan menjaga perjalanannya supaya tidak bergesekan dengan yang lain. Dan ia menjadi lambat sampai ke tujuan. Kenapa? Karena terlalu banyak ketakutan. Begitu kalau kata pebisnis daripada jalan tol ini. Nah, akhirnya beliau, salah satu yang beliau sampaikan, kenapa beliau bisa sukses itu, karena dia dalam bekerja sat seperti Kopaja tadi. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita juga beda-beda kategorinya. Ada yang dia seperti tadi pebisnis daripada jalan tol, atau ada yang ia benar-benar menjaga agar segala sesuatu itu sempurna dari prosesnya. Dan ini hasilnya akan berbeda. Dan itu semua adalah bagian daripada perbedaan atau warna daripada kehidupan di dunia yang fana ini. Memang Allah kasih, ada yang sat seperti itu, ada yang penuh dengan pemikiran, ada yang lama di bidang ini, ada yang cepat di bidang ini, dan semua itu adalah bagian daripada karunia yang Allah hadirkan di dunia ini. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kepada tema kita hari ini. Cukuplah pesawat yang delay. Delay dalam apa? Dalam beramal. Tetapi kalau kita jangan sampai delay dalam meraih apa yang Allah sudah hadirkan di depan pintu kita. Ada istilahnya, kalau kemarin dulu orang hijrah tuh pacaran, dek pakai kerudung dong. Nah, begitu tuh. Apa jawabannya? Nanti bang kalau udah nikah. Dia menolak sebuah amal kebaikan dari calonnya, bukan calon pasangan, atau dari orang lain ngingetin kita,
ayo pakai kerudung. Kalau perempuan ya nggak mungkin dong laki-laki pakai kerudung. Kalau laki-laki mah apa? Ayo bang, sekolah yang tinggi, sekolah yang yang rajin, masuk perguruan ini, masuk ke sini. Apa jawabannya? Nanti aja kalau udah mulai mapan uangnya. Nah, ini bagian kata-kata nanti, seandainya, bila mana, dan seterusnya. Itu bagian daripada security dari amal-amal kita. Ketika di nanti-nanti, belum tentu kita sampai kepada apa yang kita pikirkan, itu akan terlaksana. Misalkan nanti kalau udah nikah, ujung-ujungnya apa? Dia nikahnya sama orang lain. Nanti kalau udah mapan, ujung-ujungnya apa? Ternyata nggak mapan-mapan, nggak jadi amalnya. Nah, inilah diantara hal-hal yang bisa membuat amal kita, amal kebaikan yang sejatinya harus kita percepat dengan satset kita menjadi delay, lambat. Yang harusnya kita punya banyak amal kebaikan ketika nanti kita meninggal, tetapi karena kita terlalu banyak nanti aja, nanti kalau begini, nanti kalau begono gitu ya, sehingga amal-amal yang Allah hadirkan di depan pintu kita tolak dengan kata-kata nanti. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin teman-teman pernah merasakan atau pernah mendapatkan hal tersebut dalam kehidupan teman-teman. Ketika sesuatu itu dinanti-nanti, maka sejatinya ia sedang merugi. Dia sedang merugi. Kenapa? Karena nanti itu belum tentu terjadi. Karena kita tidak pernah tahu usia kita apakah sampai kepada waktu yang kita sebut nanti itu. Karena usia kita ini misteri. Ada yang panjang, ada yang sedang, dan ada yang pendek. Sekali lagi, yang namanya usia kagak ada yang tahu. Semuanya misteri. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada tema kita tentang delay. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang delay dalam beramal. Kalau ada istilahnya amal yang datang, langsung kita kerjakan. Karena sejatinya ketika itu datang, itu ibarat kalau hari ini tidak akan ada kesempatan kedua. Begitu ya. Kesempatan itu datang, mungkin tidak akan datang lagi untuk yang kedua kali. Coba seandainya kita berdoa, ya Allah, pengen dong saya nikah tahun ini, saya pengen dapat pasangan yang cantik atau yang ganteng, yang solih atau yang solihah, yang kaya, yang berharta, dan seterusnya. Coba kalau seandainya kata Allah, ya udah nanti deh saya kabulin kalau kamu udah ibadahnya oke, udah sholatnya khusyuk, udah sedekahnya ikhlas. Coba kalau Allah udah bilang begitu, gimana? Kayaknya jauh banget daripada pengabulan. Kalau seandainya Allah melihat doa kita dikabulkannya berdasarkan apa yang kita lakukan. Untungnya kan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kita bermaksiat aja masih Allah kasih kebaikan. Kita ketika sholat masih menanti-nanti, ketika Allah panggil hayya 'alas shalah, nanti ya Allah, nanti saya pekerjaannya masih banyak, nanti ini tanggung dikit lagi, kan begitu tuh yang kita lakukan. Lagi kerja dipanggil hayya 'alas shalah dari sholat terdekat, dari masjid yang jauh, tapi kita selalu nanti sampai akhirnya mendekati waktu yang berikutnya, sehingga sholat pada waktu zuhur bisa berdekatan sekali waktunya dengan waktu asar. Kenapa? Dengan satu wudhu kemudian nanti. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hari ini Allah takdirkan untuk bisa saling sapa melalui video ini, bisa saling mengingatkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, menjadi hamba-hamba yang Allah berikan kemampuan untuk senantiasa satset seperti 03 kemarin, satset dalam beramal tentunya ya. Kemudian kita senantiasa mencari peluang-peluang kebaikan untuk bisa kita tuai ketika nanti kita berjumpa dengan Allah. Karena sekali lagi saya ulangi bahwa kita ini sebagai
petani di dunia ini. Kita menanam dan kita akan tuai nanti ketika kita sudah meninggal. Dan itu selalu menjadi harapan kita ketika kita sudah di bawah tanah. Harapan orang yang sudah meninggal adalah selalu mengalir pahalanya. Dia tidak bekerja tapi pahala senantiasa mengalir. Dan semoga kita semua Allah takdirkan untuk bisa menjadi hamba-hamba yang pahala ketika kita sudah di bawah tanah senantiasa mengalir kepada kita. Maka kita harus menjalankan 3 hal yang kata Rasul, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih. Pertama, sedekah jariah, kita lakukan sedekah di setiap hari, kemudian kita belajar ilmu, lalu kita bagikan kepada orang lain, dan yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh, yang mungkin ketika kita sudah punya anak, kita ajari mereka untuk berilmu, dan ketika mereka sudah berilmu, dia akan menjalankan ilmu itu, akan diterangi oleh ilmu, agar senantiasa menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya masih hidup maupun sudah meninggal. Demikian tema kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di dalam jalan kebenaran. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.